itu ya sebagai ukurannya, standarnya. Itu seperti apa? Itu kita bisa lihat bahwa ternyata di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa la'alakum tattaqun. Nilai orang yang bertakwa itu seperti apa dalam bab tentang puasa ini? La'alakum tattaqun. Di situ kan disebutnya adalah bertakwa saja. Tapi bab tentang puasanya seperti apa? Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu dengan istilah asyam. Ya. Ya. Ada istilah asyam. Jadi kalau kita lihat ini ada dua poinnya ya. Puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang menjadikan seseorang mampu menundukkan perkataannya, ya. Dan juga yang kedua adalah indikatornya adalah puasa yang diampuni dosa-dosa orang tersebut yang sudah dia lakukan, ya. Dan tentu masih ada indikator yang lainnya, ya. Tapi kita batasi ini dua. Nah, kita lihat dalam istilah yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran itu, ternyata yang diwajibkan oleh Allah kepada kita itu adalah asyam. Berpuasa, asyam itu pengertiannya adalah berpuasa menahan lapar, menahan haus dan syahwat kita. Memang yang diwajibkan itu adalah kita menahan makan, minum dan hubungan suami istri yang diwajibkan. Itu yang disebut dengan asyam. Tapi ada targetnya, la'alakum tattaqun. Lalu targetnya itu apa? Targetnya itu ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat Al-Ahzab ayat 70 ya, bahwa orang yang bertakwa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan perkataan yang sadida, perkataan yang benar. Apa itu perkataan yang benar? Perkataan yang benar itu adalah ternyata bukan perkataan yang kontennya saja yang benar. Karena kita ada yang berpendapat yang penting benar udah sampaikan saja. Tidak, ternyata kalau kaulan sadida, perkataan yang benar itu adalah selain kontennya yang benar, tapi juga dia diatur urutan tata bahasanya. Kemudian juga disampaikan dengan cara yang benar kepada orang yang tepat, waktunya tepat, sasarannya tepat, sehingga bermanfaat, sehingga perkataan itu kata Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Allah akan memperbaiki urusan, menjadi menyelesaikan masalah. Itulah qaulun sadida. Ternyata itu adalah kapasitas karakter orang yang bertakwa. Ternyata kalau kemampuan orang yang bertakwa itu adalah dia bisa mengkontrol, mengkondisikan perkataannya, sementara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini adalah asyam, ya, yaitu berpuasa dari segi perkataan, makan, minum dan syahwat saja. Ya. Maka ada makna ternyata bentuk kalimat istilah puasa yang bentuknya adalah bukan cuma sekedar menahan makan, minum dan syahwat, tapi juga menahan kata-kata. Inilah dahsyatnya penggunaan kalimat yang digunakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, menahan makan, minum dan syahwat kita, ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa dengan menahan makan, minum, syahwat kita, yaitu menahan anggota tubuh kita, ya, dari perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Bahkan disebutkan di sini bukan cuma perbuatan saja. Jadi yang kita harus tahan itu memang ada kategorinya, ada perbuatan dosa. Itu mutlak. Ya, yang haram itu harus ditinggalkan. Yang kedua, ada perbuatan yang sia-sia. Itu juga tidak boleh ada, ya, harus diminimalkan. Ya, perbuatan yang sia-sia. Terus kemudian juga selain perbuatan ada perkataan. Perkataan itu ada perkataan yang dosa, qaul zur, itu juga mutlak harus ditinggalkan. Ada perkataan yang sia-sia. Bahkan ada perkataan yang benar. Nah, di sini ada istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu istilah puasa, puasa dari berkata-kata, puasa dari berbicara perkataan yang benar. Mungkin orang akan bertanya, kok ada perkataan yang benar dilarang, ditahan, ya? Bukankah perkataan yang benar itu harus disampaikan, gitu? Kenapa harus ditahan? Nah, ternyata Al-Quran surat Maryam ayat 26 itu menjelaskan tentang makna saum, istilah saum yang berbeda dengan siam, ya. Kalau siam itu pakai ya, kalau saum itu pakai waw.
Ternyata kalau siam itu adalah yang ditahan makan, minum, dan syahwat kita, sedangkan saum ini yang ditahan adalah perkataan kita. Nah, coba perhatikan ayatnya. Ketika Maryam sedang mengandung, ya, sudah melahirkan, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, punya anak, punya putra yang dia itu tidak punya suami, kemudian tidak punya ayahnya. Tentu dia akan menghadapi persoalan besar di masyarakat. Nah, ketika dia sedang sedih, Allah mengatakan, suruh makanlah, minumlah, dan sejuklah matamu, tenang saja, jangan bersedih maksudnya. Kalau kamu bertemu dengan orang yang mengejek, yang menghina, yang mempermasalahkan, yang mempertanyakan tentang anak yang dilahirkan ini tanpa seorang bapak, dari ibu yang tidak punya suami, maka katakanlah aku sedang bernazar, berpuasa. Berpuasa apa? Ternyata berpuasa yang dimaksud, sauma itu pakai waw, adalah berkata, menahan diri dari berkata-kata. Kata-kata yang mana? Kata-kata yang benar justru. Kok kata yang benar malah ditahan? Maryam tidak mengucapkannya kepada orang-orang. Susah. Jadi menahan kata yang dosa, orang yang sudah terbiasa dengan perkataan-perkataan dustanya. Ada orang yang dia tuh sudah terbiasa dengan perkataan dustanya, ya, tapi dia tidak menyadari. Orang yang tahu, yang sering dibohongin terus, tapi dirinya itu tidak merasa. Ini bahayanya. Kalau sudah mengakar, mendarah daging dalam diri seseorang, susah untuk mengobatinya. Ya, perkataan maupun perbuatan yang sudah mengakar ya dalam kehidupan kita. Itu kalau kita datang cari obatnya, datang ke dokter, datang ke apotek, tidak akan ketemu obatnya. Lalu dari mana kita akan mengobatinya? Yaitu dari terapi puasa ini. Allah hendak menerapi kita, memperbaiki diri kita lahir dan batin, fisik maupun ruhiyah, rohani kita dengan puasa ini. Yang diwajibkan adalah memang menahan diri dari makan dan minum ya, dengan syahwat. Tapi efeknya, dampaknya, sampai perkataan yang benar pun harus ditahan. Kapan itu? Ketika perkataan yang benar itu disampaikan tidak tepat waktunya, tidak tepat sasarannya. Jika seandainya perkataan itu tetap disampaikan, akan menambah persoalan yang baru. Susah. Coba lihat saja, kita saksikan betapa sering kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di WhatsApp, ya, di Facebook. Kita tidak salah apa-apa, tiba-tiba difitnah. Gatal mulut kita. Mau apa? Mau membela. Saya tidak begini, saya tidak begitu. Memang ada kalanya benar kita memberikan klarifikasi. Tapi ada kalanya kita dituntut untuk diam. Nah, diamnya itu ternyata susah menahan untuk diam tersebut. Seperti kasus masalah yang dialami oleh Maryam, ya, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Dia mengatakan, aku nazar kepada Allah untuk sauma, tidak berkata-kata. Kenapa? Percuma. Disampaikan, dijelaskan oleh Maryam, tetap saja mereka tidak akan percaya. Maka Maryam lebih memilih untuk diam. Begitu. Nah, kalau perkataan yang benar saja bisa dikontrol, bisa ditahan, maka bagaimana dengan perkataan yang kotor? Perkataan yang sia-sia. Maka itu bagi orang yang bertakwa bisa dia lakukan. Nah, inilah puasa yang berkualitas yang saya maksud pertama. Puasa yang menyebabkan seseorang, pelakunya itu, kemudian bisa mengendalikan perkataannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya, standar puasa yang berkualitas itu adalah disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwa siapa yang berpuasa karena Allah imanan wa ihtisaban akan diampuni dosa-dosanya. Ya, ada kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya. Ya, ini apa? Ternyata salah satu standar puasa itu berkualitas adalah puasa yang menyebabkan seseorang itu bisa meninggalkan perbuatan dosa. Kalaupun dia masih berbuat dosa, maka dosa yang dimaksudnya adalah dosa-dosa kecil. Yaitu dosa-dosa yang dilakukan karena salah, karena lupa, karena tidak tahu. Dia langsung ingat kepada Allah, langsung beristighfar, dan tidak melanjutkan dosanya tersebut. Itulah orang-orang yang bertakwa masih punya dosa, tapi dosanya yang kecil. Dan dosa yang kecil ini pun diampuni dengan ibadah puasanya. Nah, ini standar puasa yang berkualitas.
Di satu sisi dia bisa mengendalikan perbuatannya, perkataannya. Nah, karena kalau dia berpuasa tapi ternyata tidak bisa meninggalkan perkataan dosanya, maka Allah katakan apa dalam hadis? Allah tidak butuh dari lapar dan hausnya dia. Kan percuma. Banyak di antara kita saat ini sedang siam, sedang berpuasa, tapi belum tentu di antara kita ini bisa meningkatkan puasa kita dari puasa makan, minum, dan syahwat kita kepada puasa perkataan kita. Nah, rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tentang puasa yang berkualitas. Lalu bagaimana cara meraihnya? Ini pembahasan yang ketiga yang terakhir. Setelah kita yang pertama tahu bahwasanya penting untuk mengupayakan puasa kita ini berbobot, berkualitas, dan sudah tahu bagaimana itu berkualitasnya, lalu bagaimana caranya. Ternyata ada yang menarik di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis yang amat sangat terkenal, sering kita dengar terkait dengan puasa. Yaitu apa? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan itu karena iman dan ihtisaban. Ini cara yang pertama. Agar puasa kita itu berkualitas, maka kita perlu mendasari puasa kita, dasarnya adalah imanan wa ihtisaban. Yaitu karena iman dan ihtisaban, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi", akan diampuni dosa-dosanya yang lalu yang sudah dia lakukan. Dan ternyata uniknya hadis ini, ya, yang menggunakan kalimat iman dan wahtisaban itu disandingkan oleh Nabi dengan ibadah puasa. Kenapa kepada ibadah puasa? Tidak kepada ibadah sholat, tidak kepada ibadah haji, ibadah zakat, dan lain sebagainya. Padahal sholat, haji, zakat itu pun sama syaratnya. Harus iman juga dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa puasa yang digandengkan? Bahkan ternyata hadis yang berbunyi tentang iman dan wahtisaban ini ada banyak versinya. Ya, ada yang pertama adalah dikaitkan dengan ibadah puasanya. Yang kedua adalah ada yang dikaitkan dengan ibadah tarawehnya, ibadah qiyamul Ramadannya. Ya, dalam hadis Rasul mengatakan apa? Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban. Dan ada juga yang ketiga adalah mengkaitkan dengan menghidupkan Lailatul Qadar, menghidupkan malam kemuliaan. Itu pun hadisnya sama, pakai kalimat imanan wahtisaban. Ya, harus dengan dasarnya iman dan juga dasarnya ihtisab, mengharap pahala. Nah, ini berarti beraneka ragam ibadah yang ada dalam bulan Ramadan, baik itu puasa, baik itu salat taraweh maupun ibadah-ibadah yang lainnya, ya, itu penting untuk didasari karena iman dan wahtisaban. Lalu bagaimana bentuk iman dan wahtisaban itu? Ya, saudara-saudara sekalian, imanan itu maknanya adalah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Ini hukumnya wajib puasa ini. Allah yang menyediakan ganjaran pahalanya sehingga kita tergerak mau melakukannya. Itu namanya imanan. yakni ikhlas, tidak tercampuri oleh alasan yang lain. Gak karena ria, tidak karena sum'ah, tidak karena sombong, tapi imanan. Itu harus disegarkan terus. Ya. Kenapa? Bukankah ibadah puasa adalah ibadah yang tidak bisa diriakan? Ini lebih dalam lagi. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsinya bahwa puasa itu adalah untuk Allah. Kata para ulama, kenapa dikatakan untuk Allah? Karena satu-satunya ibadah yang sulit, ya, tidak mungkin atau sulit untuk diriakan adalah puasa. Karena tidak terlihat aktivitasnya. Tidak seperti sholat, ada ruku sujudnya. Tidak seperti haji, tidak seperti zakat, ada yang dikeluarkan. Tapi ini apa? Dia diam saja, menahan makan, menahan minum. Tidak ada yang tahu. Sudah barang tentu ini dilihatkan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun sudah jelas ini untuk Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah SAW mengatakan iman dan wahtisaban juga? Nah, ini pentingnya. Yang menjadikan puasa kita ini akan berkualitas adalah ternyata salah satunya iman, dan di sini adalah kita penting untuk memperbaharui terus ya niat kita. Karena itu yang ada menjadi unik dari ibadah puasa ini, puasa Ramadan ini adalah dia harus mengingatkan
puasanya itu sedari malam sebelum datangnya fajar. Ya, berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, dia bisa pagi-pagi, dia mau makan, nggak ada makanan, dia belum makan sama sekali, lalu kemudian dia niatkan dari pagi itu bisa, tapi puasa Ramadan tidak. Karena apa? Karena pentingnya tadi imanan. Nah, kenapa? Imanan agar jangan sampai nanti bergeser niat puasa Ramadan kita karena dia adalah 1 bulan full ya yang dilakukan sampai seperti hari ini hari kelima sampai menjadi sebuah kebiasaan. Jadi bergeser nanti. Ya, kalau orang tidak memperbaharui niatnya sehingga dia akan melaksanakan puasa itu menjadi seperti rutinitas saja, dia akan menghilangkan kualitas puasa itu. Dia hanya menggugurkan kewajiban saja, tetapi tidak mendapatkan tujuannya. Yaitu apa tadi? Yaitu berpuasa semua anggota badannya, anggota tubuhnya. Ya, ini imanan. Wahtisaban, demikian juga dengan ihtisaban. Dia harus memperbaharui terus bahwasanya dia ingin mengharapkan pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jangan sampai juga karena ini sudah menjadi kebiasaan. Dia sehari-hari dia sudah lakukan. Lalu kemudian ada kalanya dia berpuasa, tapi dia tidak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya kosong. Sudah bagus tidak ada riaknya, sudah bagus tidak ada sum'ah, tidak ada sombongnya, tapi jangan sampai kosong dari ikhlasnya. Hingga akhirnya apa? Puasa ini dia lakukan lebih banyak tidurnya, lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak sia-sianya. Ini pun akan menghilangkan kualitas dari puasa tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, salah satu caranya adalah memperbarui motivasi ibadah kita sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu imanan wahtisaban. Dan yang kedua, tata cara yang kedua ini barangkali yang terakhir, kita batasi 2 saja supaya puasa kita berkualitas. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara menghidupkan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Ya, sebab itulah yang diisyaratkan oleh Allah dalam ayat yang berbicara tentang puasa. Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah ini adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an padanya. Ya. Bulan yang diturunkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu sebagai petunjuk buat manusia, jalan keselamatannya, jalan kebahagiaannya, jalan kesuksesannya. Maka baru Allah katakan, siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan itu silakan berpuasa. Ada 2 yang disinggung di sini, puasa dan Al-Qur'an. Maka salah satu yang menjadikan kiat puasa kita akan berkualitas adalah hidupkan dengan Al-Qur'annya. Bagaimana caranya? Diperjelas oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, di mana dalam hadis sahih disebutkan bahwasanya Al-Quran dengan puasa nanti akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Al-Quran dan puasa. Apa maksudnya? Nanti puasa akan datang kepada Allah, mengatakan, ya Allah, aku telah menghalangi dia makan dan minum. Aku di siang hari menjadikan dia meninggalkan makan dan minum. Siangnya kita dikondisikan dalam keadaan baik. Kosong lambung kita dari makanan, minuman, syahwat, kotoran-kotoran dunia siang harinya. Maka izinkan, berikan aku untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Lalu datanglah Al-Quran. Ya Allah, aku telah menghalangi dia tidur di malam hari. Coba perhatikan kalimatnya. Aku menghalangi dia tidur di malam hari. Bagaimana orang yang berpuasa itu mengagungkan Al-Quran. Ya, menghidupkan Al-Quran. Ternyata bukan cuma di siang hari saja, tapi juga di malam hari. Dan bagaimana menghidupkan Al-Quran di malam hari? Yaitu dengan cara apa? Melawan rasa ngantuknya. Ya, coba perhatikan, ya, orang yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran adalah yang menjadikan tidurnya itu jadi terhambat dengan untuk digunakan untuk membaca Al-Quran. Maka izinkan aku untuk memberikan syafaat ini. Maka inilah yang akan menjadikan 24 jam orang yang berpuasa itu akan dalam keadaan baik. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia membaca Al-Quran. Nah, insya Allah, siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan seperti ini, yang pertama iman dan wahtisaban, yang kedua dia menghidupkan Al-Quran, maka berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lainnya pun akan muncul, akan tumbuh dalam dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih juga,
ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril di malam hari di bulan Ramadan untuk mentadaruskan Al-Quran, ya, dia mentadaruskan Al-Quran, datang kepada Nabi SAW. Lalu apa yang terjadi pagi harinya? Efek dari siangnya berpuasa, malamnya membaca Al-Quran, ternyata di pagi harinya digambarkan Nabi SAW itu adalah ajwadu mayakun. Dia lebih dermawan, lebih peka dalam perkara sosial. Dia itu seperti dibayangkan seperti lebih dahsyat daripada rihul mursalah, daripada angin yang berhembus. Kedermawanan Nabi SAW itu lebih dahsyat daripada angin yang berhembus. Apa maksudnya? Bahwa angin berhembus itu memberikan kesejukan, datangnya dinanti-nantikan oleh orang-orang. Begitulah pribadi orang yang bertakwa, orang yang berkualitas puasanya. Dia memberikan kebaikan tanpa tebang pilih. Siapapun akan diberikan kesejukan. Dan begitu cepat dia menghembusnya tanpa pilih-pilih. Tidak hanya orang yang baik kepada dia saja, orang yang jahat kepada dia pun akan merasakannya. Maka Bapak Ibu saudaraku sekalian berbahagia, efek dari puasa dan Al-Quran yang berhimpun menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mudah-mudahan ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bisa membantu untuk menjalani hari-hari puasa kita meskipun di saat sedang wabah yang melanda kita tetap bisa fokus untuk mengoptimalkan puasa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Bukan cuma menggugurkan kewajiban. Itu targetnya, suksesannya, kelulusannya, ada indikatornya. Apa itu? Allah menyebut. Halo ya. Agar kamu bertakwa. Di sini ada. Sudah itu tadi Anda rekam. Halo. Ya, siapa MC-nya? MC-nya. MC-nya siapa? Pak Ustadz Solihin tadi, Pak. Oh. Silakan. Bisa dilanjut Pak Yuyun, Pak Ustadz kayaknya. Oh gitu, ya. Alhamdulillah, jazakallah Ustadz sudah menyampaikan, memaparkan materinya. Dan alhamdulillah kita semakin jelas gitu ya, bagaimana harus menjaga diri di dalam berpuasa ini. Dan tentu saja ini mungkin ada beberapa hal yang belum bisa dipahami ya Ustadz ya, dari jamaah ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan kepada Ustadz Saiful Bahri. Padahal, silakan Bu. Apa? Kayaknya di off terus ya, Mbak Reni. Itunya. Mbak Reni. Halo? Mbak Reni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak kalau ada yang bertanyakan. Cuma memberitahukan aja kalau saya dari Makassar. Alhamdulillah. Nah, mungkin nama saya lain di sini yang tampil, tapi itu adalah singkatan Haji Iqbal Lukman. Makassar. Ahlan. Saya belum ada pertanyaan, Ustaz. Lagi menyimak aja sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Iqbal. Ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim ya dari Makassar jauh. Nah, ini pensiunan kita ini Pak Yuyun, Pak Iqbal ini. Oh ya, teman-teman yang lain yang mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu, ya selamat menjalankan ibadah puasa ya. Iya. Lalu ya. Stay at home. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengertian tadi sudah jelas ya, yang agak sedikit berlibat itu adalah tentang iman dan wahtisaban. Sudah jelas insya Allah? Insya Allah. Ya. Jadi kenapa dikhususkan dengan puasa bukannya sholat, bukannya dengan haji,
Karena puasa Ramadan ini 30 hari, 1 bulan, 29 hari. Amat sangat mungkin itu terjadi pergeseran dari taat menjadi adat. Ya, dari taat menjadi kebiasaan. Nah, gara-gara menjadi sebuah kebiasaan, mungkin barangkali bisa mengurangi nilai ya kualitas puasa kita. Itu saja. Mungkin ada sebagian dalam penjelasan yang kurang menangkap imanan wahtisaban di sini. Jadi banyaknya orang perhatiannya di ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi-nya saja. Pahalanya itu diampuni satu dosanya. Tapi iman dan wahtisabannya dilupa. Gitu. Iya. Ini Ustaz kayaknya belum moodnya belum dibuka kayaknya nih ya. Belum pada dibuka nih. Mbak Reni bisa dibuka moodnya Mbak Reni? Oh, admin yang buka, yang nutup. Iya. Ya, sekarang udah dibuka nih Ustaz. Ustaz Ahmad juga udah dibuka. Suaranya bisa ini ya. Mana ada buka moodnya deh. Ya Ustaz. Ustaz Ahmad. Halo. Ya, Ustaz, silakan. Halo. Halo. Udah masuk Ustaz udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Ahmad silakan, ada yang mau sampaikan. Assalamualaikum. Halo? Ini ikut perlu informasi juga, ikut bergabung di sini ada anggota Porsinta nih, Mbak Darlin Parliana, saya lihat nih. Oh. Nah, ikut Mbak Ilah ini juga, ya dari anggota Porsinta. Mungkin Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Udah lama. Ya, gimana sehat? Alhamdulillah. Halo, ini ada yang sedang bicara kurang jelas? Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya nih, boleh nggak? Nah, bentar Ustaz. Oh, Ini belum. kayaknya belum dibuka moodnya nih. Masa? Sudah Pak, kayaknya sinyalnya Ustadz Solihin deh Pak, putus-putus. Ah gitu. Tapi udah dibuka semuanya. Ini ada. Udah dibuka kayaknya. Udah kok Pak. Oh, udah ya. Silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Silakan, Bapak Ibu sekalian. Ini Ratri nggak dibuka tuh. Jadi nggak kita juga kita. Syahadat ayat, barangkali ada yang mau ditanyakan. Halo, silakan ada yang mau tanyakan nih Bu. Dibeli laptop ini. Enggak, kalau bilangnya itu poin milik dia nggak tahu. Kalau sekali dia nggak resi. Mungkin bisa diatur kalau mau bicara baru diaktifkan moodnya. Kalau tidak bicara bisa dimatikan itu. Biar lebih bersih. Gimana nih?
Halo. Halo. Gimana Mbak Reni? Gimana Pak? Gimana? Ada yang bertanya ini? Baik, saya mau bertanya Pak Yuyun. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahrul Pak Yuyun. Oh iya. Ustadz Saiful Bahri. Iya Pak. Sedikit mau sharing lah ini. Ya, salah satu juga yang harus kita jaga itu adalah kesabaran ya, Ustadz ya. Yap. Kesabaran atau emosional lah. Sejauh mana kita harus menjaga kesabaran apabila kita sudah tidak bisa menahannya lagi, dan apabila kita menumpahkan kemarahan kita pada saat kita sudah tidak bisa menahan kemarahan itu, apakah itu sudah membatalkan puasa kita? Itu saja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dosa batal tidak puasa kalau orang itu berdusta atau marah-marah, ya marah kepada istri, marah kepada anak, kepada bawahan, karyawan? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Kalau melihat dari definisinya, pengertiannya, bahwa yang membatalkan puasa itu adalah secara definisi adalah makan, minum, dan hubungan suami istri, Pak. Adapun akhlak yang kurang bagus, perkataan, pemarah, dusta, dan sebagainya itu akan menghilangkan pahalanya. Ya, orang sudah berpuasa, tiba-tiba dia marah. Dia lampiaskan kemarahannya. Apakah batal? Lalu kemudian dia minum. Saya sudah terlanjur batal, lalu saya makan saja, saya minum saja. Tidak boleh tetap. Dia tetap berpuasa. Nah, ya, setidaknya dia sudah menggugurkan kewajibannya. Ya, tapi pahalanya mungkin dia bisa bertaubat, dia bisa istighfar, nanti dengan Maha Pengasih dan Penyayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan tetap Allah berikan. Cuma tidak batal pahalanya, tidak batal puasanya. Lalu kemudian sampai ada batasannya atau tidak? Sebenarnya tidak ada batasannya. Sabar itu tidak ada batasannya. Yang perlu kita pikirkan adalah ketika kita sedang marah, sedang emosi, adalah cara melampiaskannya, menyalurkannya, meredaknya, gitu. Dan ternyata bukannya harus dikeluarkan terlebih dahulu, dilampiaskan dulu kemarahannya, tapi dialihkan, barangkali dialihkan. Salah satunya adalah yang disebutkan dalam hadis Nabi itu adalah mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim pada saat marah. Itu akan bisa menghilangkan emosi kita. Atau dengan berwudu, ya. Kenapa tadi doa auzubillahi minasyaitonirrajim, yang kedua adalah dengan wudu. Karena marah itu dari syaitan. Syaitan itu dari api. Syaitan itu menghembuskan hawa panas dalam diri kita, emosi. Maka diredakan dengan wudu, ya. Kemudian ada lagi dengan cara apa melampiaskannya? Yaitu dengan pergi. Wa'arid anil jahilin. Jangan diladenin. Orang yang selalu menyudut kemarahan kita, jangan diladenin, pergi, jauhi. Itu juga akan bisa mengurangi kemarahan kita. Atau yang berikutnya kita lampiaskan dengan cari kesibukan. Ya, apa itu kesibukannya? Kita alihkan fokus kita. Sebagaimana Nabi dulu juga pernah dipancing kemarahannya. Yaitu Nabi sedang duduk di bawah bayang Ka'bah, tiba-tiba datang seseorang, marah-marah kepada Nabi. Ditujuk-tujuk, kamu ngapain aja enak-enakan duduk di bawah bayangan Ka'bah? Kita lagi susah-susah nih, dikejar-kejar sama orang Quraisy. Kita lagi disiksa, kita lagi susah. Doain kek, apa kek, malah duduk-duduk aja. Marah Nabi SAW saat itu, sebagai sisi kemanusiaannya. Tapi apakah Nabi melampiaskannya? Ternyata tidak. Nabi SAW justru malah mengatakan, mengalihkan fokusnya, dia mengenang Nabi Musa alaihissalam. Beliau malah mengatakan apa? Rahimallahu Musa. Allah merahmati Nabi Musa. Kenapa? Oh, dia sungguh telah diuji oleh Allah dengan yang lebih berat daripada saya. Tapi dia sabar. Nah, kenapa saya tidak sabar? Gitu. Maka dari sana kita dapatkan marah kita itu, sabarnya itu tidak ada batasannya. Ketika marah, kita boleh melampiaskan, tapi melampiaskannya pun dengan cara yang benar. Ya. Pernah dulu Nabi ada yang marah. Nabi siapa yang pernah marah? Melampiaskan kemarahannya. Nabi
Nabi Musa alaihissalam pernah marah. Yaitu ketika dia pulang dari Bukit Tursina, dia temukan ternyata kaumnya sudah menyembah patung anak sapi. Marah-marah dia. Dia bawa lembaran-lembaran Taurat, dia lempar. Itu kan simbol kemarahan itu gitu, suka ngelempar, Pak. Ya, oleh orang marah itu suka ngelempar kan, ngelempar gelas, ngelempar piring, ngelempar kata-kata. Ya. Lalu dia jambak itu rambut, ada yang mengatakan jenggotnya Harun, ya, saudaranya, dijambak sambil marah. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegurnya dan akhirnya dia reda kemarahannya. Nah, kalau marah yang terlampias tanpa dengan spontanitas, ya cepat-cepat saja langsung istighfar, langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan diteruskan. Tapi kalau dia masih bisa al-kazimin al-ghaiz, menahan marahnya, itu lebih baik. Gitu. Nah, itu tidak membatalkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau marah-marahnya dia sampai makan nasi sepiring, itu marahnya batal puasanya. Makasih Pak Ustaz Saiful Bahri. Iya, sama-sama. Silakan, ada lagi yang lain barangkali kalau masih ada waktunya. Banyak yang di-mute, Ustaz, jadi nggak kedengeran. Oh itu, iya. Iya. Aturnya unmute-nya itu masing-masing aja, nggak usah sama host-nya. Iya, banyak yang di-mute, Ustaz. Ibu yang dengar, silahkan kalau ada mau ditanyakan kepada Ustadz Saiful Bahri sehubungan dengan materi yang disampaikan tadi. Mereni, gimana? Halo? Mereni? Ya, Pak. Gimana? Nggak ada yang bertanya lagi nih? Nggak ada apa nih, udah Reni unmute semua. Oh, jangan-jangan dia nggak dengar untuk bertanya gitu, Mereni. Dengar kok, Pak. Oh, dengar ya? Dengar, cuman posisinya kan mute pribadi ya. Oh iya. Kedengaran Pak Yuyun. Cukup aja gimana? Ya Pak, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya Pak Yuyun. Iya. Cukup ya? Cukup ya? Ya. Ya. Inilah Ustaz, siang hari ini dalam suasana COVID-19 ya, yang membuat kita harus berdiam di rumah kebanyakan orang, dan ternyata dalam posisi seperti ini kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menjadikan Ramadan kita berkualitas, ya, dengan pemaparan materi tadi. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi lebih paham lagi dan bisa lebih menahan diri lagi, karena Ramadan kita adalah Ramadan yang ingin lebih baik lagi dari tahun yang kemarin, dan terutama yang berkualitas, ya Ustaz ya. Yep. Tarawih kita di rumah. Boleh nanya nggak? Gitu ya. Boleh nanya nggak Pak Ustadz? Ah ya, silakan. Udah ditutup, maaf. Maaf ya Ustadz, mungkin nggak sesuai sama materi nih mungkin. Tapi nggak apa-apa ya Ustadz. Dengan Ibu siapa? Mbak Vita. Oh, Mbak Vita. Silakan.
Ini Ustadz kan sekarang ini kan namanya Ramadan kan banyak-banyak ini ya membaca Al-Quran gitu kan. Tapi kan kadang jadi kayak ada yang kejar-kejaran gitu terus nggak nggak memperhatikan itu tartil atau enggaknya gitu. Jadi yang penting target harus sehari kelar segini gitu. Nah, lebih baik seperti apa itu Ustadz? Jadi apa benar kita baca yang benar-benar tartil tapi jadi lama gitu nggak sesuai target. Nah, itu gimana Ustadz? Ya, Ya, makasih Ustadz. sama-sama. Bismillah. Itu Ibu bisa buka di surat Al-Baqarah ayat 185 ya, yang tadi saya singgung. Bahwa kemuliaan bulan Ramadan itu dengan Al-Quran ada catatan, ada penjelasannya. Bahwa kemuliaan Ramadan itu dijadikan waktu turunnya Al-Quran dengan catatan Al-Quran itu sebagai hudan linnas, wabayyinatin minal huda wal furqan. 3 itu yang dicatat dalam ayat. Ya, pertama adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, ini maksudnya Al-Quran itu bisa menjadi semacam peta yang jelas ya, mengarahkan kita jalan yang selamat, jalan kebahagiaan. Hudan linnas. Yang kedua apa? Bayinat. Bayinat di sini adalah ayat-ayatnya merinci, menjelaskan menjelaskan lebih detail lagi. Bayinat minal huda, yaitu penjelasan petunjuk tadi dirinci. Dan yang ketiga adalah Al-Furqan. Ya, ini hasilnya akan seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan memiliki kemampuan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan itu adalah kemampuan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang tertentu yang Allah pilih, yaitu orang-orang yang bertakwa. Yaitu yang bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang halang, mana yang haram. Itu dengan Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya Al-Quran itu bisa memberikan 3 manfaat yang menjadi catatan tadi. Kira-kira kalau cuma sekedar baca saja ngebut sampai khatam sekali, 2 kali, 3 kali, itu kira-kira fungsinya tercapai nggak? Nah, kalau menurut saya tidak tercapai. Sehingga perlu kita perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Bahwa Ramadan ini sebenarnya bukan sebagai ajang untuk banyak-banyakan khatam. Ya syukur kalau yang sudah lancar ya. Tapi fokusnya adalah setelah membaca Al-Quran, itu ada ketenangan dalam diri kita. Ada pencerahan. Ya, ada terurai berbagai macam beban persoalan kita itu. Karena apa? Karena isinya. Maka kalau saya mencoba menangkapnya, hudan linnas ini adalah kita baru baca doang. Baca ya ini dengan terjemahnya. Kan kalau kita baca dengan terjemahnya, kita secara global sudah tahu kandungan makna ayatnya. Itu hudan linnas. Oh, kita sudah baca. Kalau kita bahasa Arabnya paham, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya berarti lihat terjemahnya. Sedangkan bayinat wa bayinatin minal huda, yang kedua itu adalah mempelajari tafsirnya. Karena tafsirnya ini akan membahas lebih rinci, menyingkap makna yang sesungguhnya. Itu tafsir rinciannya. Jadi selain kita baca Al-Quran, maka kita perlu belajar tafsirnya. Di mana kita nggak bisa belajar tafsir? Melalui kajian, ya, melalui baca-baca buku, baca-baca kitab, ya. Dan yang ketiga, Furqan di sini adalah sudah dalam bentuk bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membimbing orang tersebut, mengarahkannya kepada jalan yang menyampaikan dia kepada surganya, menjauhkan dia dari nerakanya. Itu Al-Furqan. Nah, yang ketiga ini, dengan apa kita dapat? Itu lebih dalam dari tafsirnya adalah tadaburnya. Setelah jelas maknanya dengan tafsir, lalu dia tadaburkan, dia renungkan lebih dalam lagi, dia pikirkan lebih dalam lagi, dia pikirkan bagaimana caranya mengamalkan ayat tersebut. Itu Al-Furqan. Jadi 3 hal ini harus dilakukan. Membaca Al-Quran ya dengan terjemahnya, mempelajari tafsirnya. Ya, kalau dia tidak mampu dia bisa ikut kajian.
atau dengan tafakur, tadaburnya yang ketiga, yaitu dia pikirkan sendiri bagaimana caranya untuk bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diatur aja Bu, silakan dibaca, mau khatam bagus. Saya rasa kalau orang yang sudah lancar bacanya, ya dia bisa memposisikan, umpamanya malam hari dia, pagi hari dia membaca, siang hari dia dibagi-bagi terjemahnya, terus malam hari dia tadaburi, itu bisa saja. Kalau sudah lancar ya, apalagi dia sudah paham bahasa Arab. Tapi kalau belum, ya dibagi-bagi saja. Jadi tidak ada yang memerintahkan untuk mengharuskan khatam sebenarnya, tapi membacanya yang mendapatkan 3 manfaat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Gimana, Bu Pita? Terima Ada kasih, udah jelas. Terima kasih Ustadz. jelas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama. Masih ada yang lainnya? Silakan. Sebelum ditutup. Udah cukup ya? Cukup ya? Ya, alhamdulillah Ustaz. Iya, Pak. Cukup ya Mbak Rini ya? Alhamdulillah. Iya, Pak. Hari kedua ya, kita ini hari kedua, alhamdulillah masih banyak pengikutnya. Dan mudah-mudahan semangat terus ya, walaupun kita ada di rumah. Ya, ini kesempatan yang baik bersama keluarga, bisa sholat tarawih bersama, tadarus bersama, ya, untuk meningkatkan kualitas kita bersama keluarga. Dan insya Allah untuk besok Ustadznya Ustadz Yundi Hadi Karim, ya, yang akan membersamai kita besok dengan waktu yang sama, ya, pukul 12.30. Mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa dan mudah-mudahan kita semua sehat terus, ya, bisa mengikuti kajian ini. Dan untuk menambah keberkahan, mohon kepada Ustadz Saiful Bahri untuk menutup dengan doanya. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma rabbas samawati wal ardi wa man fihin. Allahumma qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rizki, yang menjaga alam ini ya Allah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Limpahkan salawat dan salam kepada Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, Engkau yang mengetahui keadaan kondisi kami ya Allah. Engkau yang mengatur, Engkau yang mengizinkan apa yang sedang menimpa kami berupa musibah yang besar ini ya Allah, yang menjadikan kami tertahan di rumah-rumah, menghambat kami untuk menyemarakan syiar-Mu ya Allah. Engkau yang Maha mengetahui itu semua ya Allah. Jika ini semua adalah karena kesalahan dan dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kesalahan kami yang nampak maupun yang tersembunyi ya Allah, yang sengaja maupun yang tidak disengaja, yang kami ketahui maupun yang Engkau lebih mengetahuinya ya Allah. Dengan nama-Mu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Angkatlah segala macam wabah penyakit dari negeri kami, dari daerah kami, dari bumi ini ya Allah. Berikanlah kepada kami rasa aman dalam beribadah mentaati-Mu ya Allah. Allahumma rfa'anna al-waba wal-ghala wal-riba wal-zalazila wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami melalui media ini ya Allah, pertemuan yang Engkau berkahi ya Allah. Engkau rahmati ya Allah, berkahi orang-orang yang terlibat, yang hadir dalam pertemuan ini ya Allah. Berkahi kesehatannya, berkahi rezekinya ya Allah, berkahi keluarganya, berkahi pasangan hidupnya, anak cucu keturunannya ya Allah. Berkahi ilmunya ya Allah, berkahi amalnya ya Allah. Berkahi segala sesuatu dalam kehidupannya ya Allah. Rabbana la tada' lana dhanban ila ghafartah, wala hamman ila farajtah, wala daynan ila qadaitah, wala maridan ila syafaitah, wala dhallan ila hadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitah ya arhamar rahimin. Ya Allah, melalui apa yang kami lakukan pada siang hari ini ya Allah, berupa pengajian,
berupa thalabul ilmi ya Allah, jadikanlah ia menjadi wasilah ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah semuanya ya Allah. Engkau jadikan orang-orang yang terlibat dalam hutang, terlilit dalam hutang di antara kami, Engkau bantu untuk menyelesaikannya ya Allah. Orang-orang yang masih tersesatkan dari jalan Engkau bimbing, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Orang-orang yang sakit, terbaring sakit di antara kami, Engkau sembuhkan ya Allah. Jangan Engkau jadikan puasa, ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan ini menjadi sia-sia ya Allah. Jadikan setiap hembusan nafasnya menjadi ibadah ya Allah, yang Engkau balas dengan lipat gandaan pahala. Engkau balas dengan keridhaan ya Allah. Engkau tempatkan kami di surga-Mu. Engkau ridho ya Allah kepada kami. Kami pun ridho kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai MC mengucapkan terima kasih kepada Ustadz, kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi ya dengan BKDI, kajian BKDI setiap hari dari Senin sampai Kamis pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, dan insya Allah besok dengan Ustadz Yundi Hadi Karim. Sekali lagi, jazakallah khairan kasiran kepada semuanya. Ustadz, terima kasih. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.